Baiklah, ibu-ibu, sebelum kita membahas kegiatan, ini ada yang terkait aset-aset yang mendukung pembelajaran berpihak pada murid. Ada 7 buah aset ya. Yang pertama manusia, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, ya, tenaga kependidikan, komite sekolah, salah satunya kan udah termasuk juga kan Mama Cikal gitu. Jumlah murid itu termasuk modal manusia. Dan pengawas sekolah, jadi di atas kepala sekolah ada lagi pengawasnya yang mengawasi sekolah ini. Terus terdiri juga dari penjaga sekolah. Selanjutnya modal kedua yaitu modal sosial. Modal sosial ini kita terkait dengan dengan orang tua murid juga gitu, untuk mohon bantuannya dalam kegiatan untuk melancarkan program-program yang ada di sekolah. Itu gunanya. Bisa juga keterkaitan dengan puskesmas, perusahaan. Waalaikumsalam, masuk, silakan. Makasih. Lanjut ya. Modal politik itu terkait dengan keuangan juga yang ada di sekolah, yaitu yang mengatur kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Yang menyetujui adalah kepala sekolah, bendahara, komite sekolah. Selanjutnya modal agama dan budaya. Di modal agama dan budaya ini terkait dengan kegiatan-kegiatan, misalnya ada yang hajatan ya, yang menggunakan lapangan sekolah ya, terkait perizinan jika melakukan hajatan, pastinya dalam hal kepembelajaran juga terganggu. Jadi kalau jika ada perizinan kita juga enak. Terus terkait juga dengan budaya ya tadi ya, yang kayak keadaan potong rambut ya, sunatan, guru-gurunya boleh diundang. Jadi kita juga saling buat mengakrabkan gitu. Kadang juga undangannya milih-milih ya, yang diundang gurunya tertentu saja ya. Iya. Insya Allah kalau guru ini diundang, insya Allah datang jika tidak berhalangan. Lanjut ya. Kalau ini enggak, malah ini ibaratnya kalau dalam Al-Quran juga kita dianjurkan. Benar nggak Mama Bilqis? Jika kita diundang, kita datang gitu. Jika ada yang sakit, kita jenguk ya. Itu juga dalam Al-Quran ada, dianjurkan untuk kita. Mohon maaf, sekarang Islam semua ya, alhamdulillah memenuhi undangannya ya, benar. Yang terakhir, yang kelima itu modal fisik, yaitu kayak tadi ya, seandainya kita dekat lingkungan halaman desa, kita bisa minjem halaman desa. Tapi alhamdulillah lingkungan sekolah kita halamannya luas. Terus kita juga dekat dengan perusahaan, itu sangat mendukung sekali. Alhamdulillah kemarin juga dari perusahaan support juga ke sekolah kita gitu, berupa unit komputer gitu, yang tahun dulu sekitar 17 atau 15 unit komputer gitu, yang bulan kemarin 5 unit komputer, alhamdulillah ya. Jadi kita dapat pelaksanaan UNBK itu mandiri. Kalau kasihan ya anak kita kalau numpang ya kan, numpang datang ke SMK yang di depan, sangat jauh, naik transport, lelah menunggunya karena kita bergantian dengan sekolah-sekolah lain. Tapi alhamdulillahnya gitu, sekolah kita ada aja rezekinya gitu istilahnya ya. Kita mandiri, walaupun istilahnya terseok-seok gitu. Kita butuh ibaratnya ya kayak wifi gitu, berapa kali gitu, juga harus jaringannya juga harus kuat gitu. Demi anak kita ini nggak terlalu capek, nggak terlalu lelah menunggu di sana. Karena nunggu juga nggak ada ruangan, pasti di lapangan berkeliaran. Ya angin banyak gitu. Kalau di sekolah sendiri mengadakan UNBK secara mandiri gitu, suatu hal yang sangat mukjizat banget itu istilahnya ya, dalam itu ya, hal yang sangat besar sekali manfaatnya gitu untuk murid, untuk guru juga, apalagi guru yang dampingi juga pasti lelah menunggu. Apalagi ada 2 sesi yang hari ini alhamdulillah sudah terlaksana juga sesi UNBK gitu, jaringan juga stabil kuat, anak-anak juga cepat menjawab soal-soalnya. Dibayangkan kalau kita seandainya numpang ke sekolah depan gitu, SMK 4 yang di depan gitu. Makanya itu salah satu aset sekolah kita juga, karena kita harus berusaha untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Kita ini membutuhkan sekitar 30 unit komputer untuk terlaksananya UNBK. Nanti tidak terbagi dengan sesi-sesi lagi, udah langsung sekaligus gitu. Kita kan namanya juga berdoa ya, berusaha gitu, pasti ada aja jalannya. Selanjutnya modal lingkungan dan alam. Tadi sudah dibilang tadi lingkungan alam kita juga sangat strategis juga.
sangat bagus gitu, banyak tanaman, lapangannya luas ya, tanahnya juga ada gitu yang akan kita garap gitu seandainya. Iya, pohon-pohonnya juga adem, sejuk, banyak juga yang suka berteduh ya, merasakan udara segarnya gitu, apalagi di lingkungan industri yang penuh dengan polusi ya. Yaitu suatu aset juga di lingkungan sekolah kita. Terus selanjutnya aset yang ketujuh, finansial. Ini terkait dengan finansial, memang suatu kegiatan itu berkaitan dengan dana BOS. Tapi tidak semuanya kegiatan itu dana BOS yang cover, mama-mama. Ada tertentu yang di cover oleh dana BOS. Ini juga ya, sampai sekarang itu kita pasti dalam hal kegiatan itu, pelaksanaan itu membutuhkan dana, benar nggak? Dalam hal kegiatan itu pasti terbenturnya dengan dana. Hanya itu saja. Tapi kita harus memberdayakan apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Contohnya kali kegiatan kayak maulid, seandainya orang tuanya support gitu, orang tuanya dari murid sekian 309 ya, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 mendukung, pasti terlaksana kegiatan tersebut, benar nggak mama-mama? Bukan tergantung oleh guru dan kepala sekolahnya, tapi adalah milik dari orang tua dan komite-komite sekolah. Ya benar Mama Cika, grup komitenya kan ada juga tuh, ya silahkan gitu, berdayakan nanti biar hidup kegiatannya. Itu aja mama-mama.